merupakan salah satu bentuk inovasi dari budidaya udang faname dengan sistem intensif, di mana tambak milenial ini dibangun atau disusun dengan sistem budidaya yang lebih modern, efisien, dan berteknologi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya untuk mendongkrak produksi udang faname yang merupakan salah satu komoditas perikanan penting. Tambak milenial telah mengakomodasi penggunaan teknologi 4.0 dalam sistem operasionalnya sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam meningkatkan produksi udang faname yang berkelanjutan. Video pembelajaran ini bertujuan memberikan informasi dan edukasi secara khususnya kepada mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga mengenai budidaya udang faname yang modern, efisien, inovatif, dan berteknologi. Dan secara umum diharapkan video pembelajaran ini dapat melahirkan teknisi, supervisor, dan pengusaha handal di bidang produksi udang faname dari generasi milenial Indonesia. Tambak milenial ini seperti yang kita ketahui, salah satu program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional yang utama nomor satu adalah peningkatan produksi udang. Nah, untuk menyikapi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya membuat program tambak milenial. Ini dimulai tahun 2020 pada bulan Juli starting, kemudian konstruksi 63 hari untuk pembangunan 40 kolam bulat diameter 20. Kita mulai start operasional tanggal 23 Desember, Ibu. Jadi ada dua hal pokok terkait dengan tambak milenial ini yang membedakan dengan tambak pada umumnya. Pertama adalah tambak ini less capital, jadi menggunakan modal sesedikit mungkin masyarakat bisa memulai budidaya ini. Kedua, tambak ini bisa dikerjakan oleh masyarakat dengan skill yang awal yang minimum, namun dengan tingkat kepastian panen, Ibu. Tambak milenial ini memberikan beragam pilihan. Kita bisa start dengan intensif, super intensif maupun ultra intensif. Apa yang disebut dengan intensif? Pada waktu kita budidaya dari kepadatan 80 sampai 150, kemudian intensif dari 150 hingga 600 per meter kubik, ultra intensif di atas 600, Ibu. Jadi bisa dikerjakan di tambak milenial ini. Untuk pengelolaan kualitas air, kita hampir semua parameter kualitas utama dan pendukung kita ukur di tambak milenial ini. Harapannya dalam waktu 2 siklus kita sudah memahami karakter air, perairan kita, dan SOP budidaya kita. Setelahnya kita hanya mengukur parameter-parameter pokok seperti pH, suhu, kecerahan, warna air, plankton, dan alkalinitas, Ibu. Untuk feeding program kita menggunakan Dr. Sujin, kemudian kita modifikasikan, kita sesuaikan dengan di udang faname saat ini, Ibu. Jadi untuk 30 hari pertama kita blind feeding, bahkan jika memang ingin diterapkan hingga DOC 60 blind feeding bisa, kita cek anco, kita pastikan bahwa dalam 1 jam pakan itu habis dikonsumsi, Ibu. Untuk tambak milenial kita target dari DCPB kita 1,2 ton. Di siklus pertama di hard rainy season kita secara average kita masuk di 500, siklus kedua kita masuk ke 1,1 ton. Insya Allah di siklus ketiga ini dengan penambahan mikro nano bubble generasi ketiga kita bisa ke 1,3, Bu. Jadi kurang lebih kita ke 50 ton target saat ini. Untuk survival rate-nya kita targetkan di angka di atas 90, Ibu. Ya, kepadatan saat ini kita menggunakan secara umum kita menggunakan dua tipe kepadatan 250 dan 450, Ibu.
Dalam pengolahan air limbah di Millennial Shrimp Farming BPBAP Situbondo, di sini kami memiliki 3 stasiun IPAL. Yang pertama yaitu stasiun IPAL sedimentasi, di mana air-air limbah yang dari petakan kami kumpulkan di stasiun tersebut untuk diendapkan lumpurnya. Setelah itu lumpur tersebut akan dipompa masuk ke dalam stasiun yang kedua untuk dilakukan pengeringan lumpur. Pada stasiun tersebut, lumpur dikeringkan lalu diperkaya atau enrich menggunakan Bacillus sp. Lumpur hasil sedimentasi tersebut bisa digunakan sebagai pupuk tanaman. Setelah itu, air dari sedimentasi tersebut akan dialirkan ke stasiun deoksigenasi dan ekualisasi. Pada stasiun tersebut dilakukan penambahan Bacillus sp untuk ekualisasi air limbah. Setelah itu, air siap dialirkan kembali ke laut. Di sini saya akan menjelaskan tentang mangrove yang ada di tambak milenial ini. Mungkin dari jenis yang terlebih dahulu, di bagian belakang tambak milenial ini ada beberapa jenis. Dan itu ada 3 jenis, yaitu Avicennia alba, Avicennia marina, dan Rhizopora mucronata. Mungkin untuk runtutan dari bibir pantai itu pertama yaitu Avicennia marina, karena Avicennia marina merupakan mangrove yang terkuat untuk menahan gelombang. Yang kedua itu ada Avicennia alba, dan lapisan yang terakhir itu Rhizopora mucronata. Nah, di Situbondo ini dari bibir pantai itu ada 10 meter jarak ke tambak ini. Dan untuk fungsi dari mangrove yang ada di sini itu yakni bisa menyerap limbah-limbah dari tambak milenial. Jadi ketika di tambak milenial ini sudah ada IPAL, yaitu ada 3 level di sini, dan juga ditambahi mangrove yang ada di sini. Jadi fungsi mangrove adalah untuk finishing dari pembuangan limbah yang ada di tambak milenial.